Jadi dia itu kalau dari ceritanya anak-anak yang saya kan datang semua ke penjara maupun ketemu yang 9 sekarang tersangka ya Bu ya? Yang 6 itu di penjara Bu, karena katanya ikut terlibat langsung maupun tidak langsung akan terhadap pembunuhan. Jadi terdakwa yang 6 itu. Nah, yang 3 itu dia saksi tetapi tidak boleh meninggalkan Taiwan. Tapi kita karena mereka semua itu warga negara Indonesia, kita bantu dengan lawyer. Setelah saya ngomong dengan mereka sebenarnya sering dipukul Bu. Jadi dipukul sama si kapten. Jadi dia sering sekali dipukul. Ada yang udah lama di situ, si Visa Santoso namanya. Dia udah 2 tahun di situ. Mau berangkat lagi setahun, berangkat lagi belayar. Dia udah berjanji, maksudnya dia minta sama kaptennya, saya mau pergi lagi dengan kapal ini, tapi syaratnya adalah saya tidak mau dipukulin. Dia bilang begitu. Oke, dia berjanji nggak mau dipukulin. Tetapi setiap salah sedikit, ngomongnya kurang jelas apa gimana, dia tetap dipukulin gitu loh. Jadi dia bilang dia kesel sekali. Dan itu yang membuat dia kesel lagi adalah nggak cuma dia dipukulin, yang lainnya dipukulin. Waktu makan dia kan bagian masak, kokinya lah, nyiapin masak, udah makanan siap. Waktu makan si kaptennya itu di sampingnya dia, walaupun tidak dia meludah ke piring, tapi meludah sekitar piring nasinya dia. Oh, sengaja begitu. Nah, jadi kan kalau orang Indonesia kalau kita lagi makan ada yang ludah di situ kan kita merasa kayak dihina gitu loh. Nah dari situ dia emosinya muncul dan dia mukul si kapten. Mukul terus dibantu sama teman-teman yang lain sampai dia pingsan, akhirnya disemplungin ke laut. Jadi menurut saya penyiksaan, pemukulan, penindasan itu udah dilakukan lama. Mereka udah nahan. Tekanan batin memukul dengan perlahan-lahan. Dengan pelakuannya dia kasar, dengan pemukulan, dan ini ditumpuk-tumpuk terus, dia nggak ada pelampiasan. Pada hari itu dia emosi karena dia bilang saya emang binatang diludahin makanan saya, walaupun tidak sampai ke piringnya tapi cuek gitu sekitar situ kan berarti dari situ dia mulai marah dan mukul. Ya walaupun bunuh itu juga mungkin bukan sesuatu yang bagus ya. Tapi menurut saya ini adalah kumpulan dari perlakuan yang tidak bagus kepada anak-anak kita gitu. Ya semoga dengan alasan seperti ini mereka mungkin dapat keringanan Ibu ya. Ya, saya juga mengharap gitu sih. Saya mengharap bahwa ada keringanan. Selain itu dari TIWA, dari organisasi Indonesia Taiwan Association, TIWA pernah mengatakan bahwa kapten kapal itu dengan krunya yang dari Filipina semua pernah melakukan kekerasan juga dan gaji nggak dibayar. Jadi menurut saya memang sudah behave, tingkah laku maupun karakternya dia seperti itu. Nah sekarang anak-anak kita yang dengan tulus, dengan polosnya bekerja sama dia ternyata nggak kuat juga gitu loh. Jadi mungkin ini semoga aja sih menurut saya sih ada bantuan gitu, keringanan hukuman. Jadi saat ini masih dalam proses dan KDI membantu dalam bidang lawyernya. Ya, kita nyiapin lawyer 9, satu orang satu. Karena harus, tadinya saya pikir yang bermasalah aja 6 ganti lawyer karena saksinya itu juga saya khawatir takut nanti dinyatakan bersalah juga, kenapa nggak bantu apa segala macam. Jadi kita bantu. Lawyernya Taiwan, bisa bahasa Indonesia? Didampingi oleh penerjemah dan kita KDI. Dari KDI. Bagus sekali Bu. Ya. Mudah-mudahan deh. Iya, kita saja bisa membantu. Ya. Terima kasih banyak Bu Maria. Supaya ini beritanya jangan sepihak. Iya, saya bilang juga gitu. Salah, oke. Kita juga, mereka juga udah ngaku salah. Mereka juga nggak menghindar dari tuduhan itu. Tetapi kita dengar dari ceritanya ada backgroundnya seperti ini, bahwa ya itu karakternya seperti itu. Jadi menurut saya pun sudah membuat draft. Kita beri judul technical arrangement, jadi pengaturan hak dan kewajiban TKI dengan nelayan, dengan kapten untuk khusus nelayan ke pemerintah Taiwan, tapi belum ada respon. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita duduk sama bahas ini. Jadi apa haknya TKI atau nelayan, apa haknya majikan atau kapten, bagaimana kalau ada masalah ngadunya seperti apa. Jangan sampai si TKI merasa nggak disupport, si majikan merasa nggak dapat pekerja yang bagus seperti itu. Jadi harus ada diatur dengan baik. Ibu Sri, ke-6 dan termasuk yang 9 semuanya ini mereka semua legal atau ilegal? Legal semua. Legal semua.
Dalam hal ini apakah KDI perlu merencanakan sebuah konferensi pers atau bagaimana, Bu? Untuk apa nih? Untuk media agar tahu. Iya, nanti selama ini masih hanya sepihak aja. Ya, jadi mungkin nanti grup lawyer yang sudah kita beri kuasa, dia memberikan conference press setelah ketemu dengan satu persatu TKI-nya, dia tahu persis situasinya dan kemudian kita support untuk dia menceritakan kondisinya. Bagus ya.